Hari ini kita akan lakukan penyemprotan disinfektan, salah satu penanganan pertama untuk bagaimana penyebaran virus COVID-19 ini bisa kita terus. Kemudian sekali lagi kita berdoa untuk bagaimana COVID-19 ini cepat berlalu. Seperti apa nih Pak Pemkot? Ya, terima kasih. Ya, jujur memang dari awal yang cukup kami khawatirkan adalah salah satunya aktivitas masyarakat di Pasar Antri begitu luar biasa. Kami mengantisipasi dengan melakukan tes sebanyak 70 orang. Ya, hasilnya kita ketahui bersama bahwa ada yang terpapar 4 orang, 1 di luar Cimahi dan 3 penduduk Cimahi. Waktu itu, waktu pas saya tahu, saya langsung mengantisipasi untuk mengevakuasi semuanya ke isolasi kita. Karena saya nggak kebayang kalau di rumah paginya bersalaman dengan keluarga dan lain sebagainya masih makin banyak. Dan hari ini pasca itu kami mencoba penanganan yang secara umum kita ketahui dengan penyemprotan disinfektan. Dan kita lagi lakukan juga pendataan khususnya para pedagang di Pasar Antri. Kita akan coba mengetes mereka. Kan jadi kendala untuk trackingnya seperti apa Pak? Nah itu memang agak bingung juga ya, karena 3 orang itu kan berjualan di sana. Yang agak susah memang yang belinya siapa, orang mana dan lain sebagainya, itu memang agak susah. Kemarin kita kasih pengumuman supaya masyarakat yang pernah ke sana coba berhubungan dengan dinas kesehatan terdekat. Sekarang kami juga dengan Pak Jenderal Lisan, dan kebetulan juga beliau sudah memerintahkan anak buahnya yang waktu itu ke Pasar Antri ada 116 orang anggota sudah terdata yang dalam masa kemarin itu berkunjung ke Pasar Antri. Mudah-mudahan lah tidak berkembang sesuatu yang sangat luar biasa. Hasil lainnya gimana Pak? Sejauh ini Pak, hasil yang lainnya gimana Pak? Sudah ada keluar? Belum. Dari 70 itu 50 yang sudah keluar, diantaranya 4-nya positif. Yang sisanya masih. Berarti yang 70 orang itu sisanya sekarang isolasi mandiri Pak? Atau memang di rumah sakit? Yang positifnya sudah kita di rumah sakit? Sudah di rumah sakit. Langkah tegasnya apa Pak Wahid dari Pemkot Cimahi kan? Yang pertama kita nutup dulu aktivitas khususnya Pasar Antri, untuk bagaimana kita mencoba diskusi terus dengan teman-teman kami di gugus tugas bagaimana mengantisipasi langkah selanjutnya. Tapi langkah pertama kita adakan besok ke hari Rabu, kita akan tes rapid dan swabnya khususnya ya di komunitas pedagang di Pasar Antri. Karena kalau yang lainnya ya kita berdiskusi dengan teman-temannya agak bingung juga. Karena ya ini kan public area yang kita nggak tahu yang datang siapa, yang beli siapa dan sebagainya, memang agak. Pasar yang lainnya gimana Pak? Ya? Untuk antisipasi pasar yang lainnya kan ada Pasar Atas, Cimindi gitu Dulu Pak? 2 pasar yang kita sama Cimindi. Cimindi dari 40 orang, alhamdulillah tidak ada yang. Dan kita juga lagi mengantisipasi pasca ini ditutup karena kebutuhan tidak bisa ditutup mungkin. Nah, nanti belanja ke pasar-pasar yang ada ini tambah menjadi pusat keramaian baru yang lagi kita antisipasi. Artinya tetap normal Pak, Cimindi sama Pasar Atas tetap dibuka Pak? Sepertinya begitu. Karena memang ataupun tidak membolehkan untuk menutupnya. Solusinya jadi gimana Pak kalau misalnya pasar ini tutup dengan kebutuhan masih terus? Dia kan ada pasar lain. Jadi antisipasinya yang di sana Pak? Itu lagi kita pikirkan untuk bagaimana mengatur. Karena kalau jujur, kalau di pasar atas masih bisa kita atur. Artinya selama ini pun pasar itu dibuka, tapi 1 jalan masuk, 1 jalan keluar. Terus maksimal pasar itu berapa kita kasih perintahkan ngasih kupon. Kalau kupon itu habis nggak boleh lagi nerima sebelum ada yang keluar. Itu masih bisa kita atur. Mudah-mudahan lah. Terus protokol kesehatan standar harus ada, cuci tangan, terus
Tambungan lain sebagainya. Kalau udah diketahui belum sumber penularannya dari mana? Nah itu yang bingung juga dari mana ya. Tapi yang pasti 3 itu pedagang kelontongan. Pak. Kalau sumbernya dia juga bingung juga pernah berhubungan dengan siapa dan sebagainya. Di sini Bapak naruhnya. Iya, gitu.